Coba ditebak habisnya berapa? Gitu. Yang modifnya aja ya, khusus buat modif. Yang jawabannya mendekati, ya kalau salah cuman 100.000, 50.000 nggak apa-apa lah. Yang penting dekat 500.000. Oke? Halo baru Dakwel. Nah, saya kembali lagi nih. Sebelumnya iklan ini disponsori oleh Black Baron ya. Teman-teman bisa cek di Instagram, TikTok, nggak tahu Tokped lah, pokoknya ada di situ kalau mau order. Dipakainya enak. Oke, kita lanjut. Project buat KTM Hard Enduro 2024. Nah, ini special request buat dibikin supermoto. Nah, saya bahas detail buat teman-teman biar nggak penasaran apa aja biasanya yang perlu disiapkan. Oke, kita mulai dari bawah. Nih, sekalian kita sepilin speknya. Kita masuk Iqbal ya. Untuk wheelset bagian belakang kita pakai by SGM wheelset racing dengan ukuran diameter 4,5 in. Oke, dan untuk depannya seperti biasa 3,5 in. Nah, oke. Kemudian velg ini udah langsung PNP buat KTM. Mau dari tahun 2011 sampai 2024. Kelengkapannya apa aja? Bagian depan dulu. Oke, bagian depan kita sudah dilengkapin dengan terbuat dari CNC aluminium. Ini buat kaliper depan. Kalau baut mah nggak usah dibahas lah guys. Nah, untuk bagian belakang ini ada spacer buat lah handphone aing ya. Buat gear, mana gearnya? Nah, ini langsung pas. Oke. Cakep. Anjay. Jadi ini bukan buat kaum mendang-mending. Nah, ini oke. Kemudian ada bracket buat dudukan dis. Bahannya juga CNC aluminium, warnanya juga seragam oranye. Piringan. Nah, ini buat dudukan piringan. Tep. Nah, oke. Sudah nyambung ke sini. Lalu untuk bagian busing. Nah, ini untuk bagian busing bagian belakang sudah lengkap. Nah, ini sudah lengkap, ini untuk bagian belakang. Sudah sama seal roda. Nah, ini kalau lebarnya ini yang 26 mili, ini bagian depan. Hampir saja saya ketipu. Nah, ini bagian belakang 25 mili. Ini buat yang tahun lama. Kalau 20 ini buat yang tahun 2024. Sama buat yang kompetisi. Ini juga dilengkapin kanan kiri sama sealnya juga sudah ada. Oke. Kemudian ada lagi karet steering damper. Nah, ini jadi sistemnya pakai karet. Nah, ini pakai sistem karet buat bagian dudukan knob gear belakang. Lumayan banyak pernak-perniknya guys. Tapi udah langsung PNP. Lalu kemudian ini tinggal ke bagian dis depan. Nah, ini untuk bagian dis spacer depan. Ini bracket kaliper untuk standar. Nah, pemasangannya kalau standar ini bisa langsung PNP. Nah, kebetulan untuk motor yang ini mau dirubah ke 4 piston billet. Nah, ini pakai brand dari Discacciati by Italy. Kenapa sekarang banyak yang mulai pakai ini? Ini kelebihannya, dia ada rongga pembuang panasnya dan bahannya ini di atasnya billetnya punya brand yang logonya merah juga B, tapi bukan Brembo Kadal. Nah, ini harganya
paketan buat ini sekitaran 17 jutaan. Kalau pasang ini kita harus siapkan bracket caliper. Nah, si bracket caliper ini ada dua tipe. Ada kalau yang ini panjang pinnya, kalau teman-teman nanyain pin, jarak antara lubang baut ini atas bawah ini ada 2. Kalau ini 108. Jadi bracket ini pakai yang 108. Langsung pas. Ya kan? Pakai yang 108 pin. Nah, ini juga bisa dipasang buat semua KTM dari 2011 sampai 24. Mau KTM atau Husky juga bisa pasang. Nah, kemudian kita harus siapin spacer. Spacer ini untuk jarak offset kanan kiri dia harus pas di antara titik ini, harus benar-benar pas di tengah. Kalau dia bergeser, misalnya 1 atau setengah mili, memang tidak ada masalah. Tapi kalau dipakai dengan hard braking atau dipakai race, biasanya keluhannya di 2 atau 3 lap remnya hilang, nyeplos. Kenapa? Karena salah satu dari rem ini, kampasnya ini pasti nempel sebelah. Jadi harus benar-benar titiknya di tengah, guys. Nah, jadi nggak bisa, pembuatannya juga nggak bisa asal pakai mesin bubut biasa, harus pakai yang CNC yang udah paling enggak 3 aksis gitu loh, bukan yang manual. Oke, ini tempatnya nanti di sini. Nah, kemudian kita siapkan selang rem. Selang rem ini menggunakan, biasanya saya pakainya banyakan merek Hell. Harganya juga tidak terlalu mahal, cuma 650.000. Kalau pakai selang rem Hell ini, dia speedometer tidak bisa jalan. Kalau pakai dengan yang originalnya, nah kalau pakai selang original dia bisa jalan. Kenapa? Karena di sini ada sensor kabel dan di sini juga ada 2. Ini juga bisa dipakai. Nah gitu, tinggal kemauannya teman-teman mau dijalanin atau enggak speedometer. Kalau bertanya masalah patokan buat running jam atau hour, itu bisa dibantu dari ECU, itu bisa ketahuan running jamnya mau 10, mau 20, mau 30, jadi bukan patokan di kilometer. Itu lebih akurat. Kenapa? Karena motor kalau dipakai touring atau San Mori, kena lampu merah, motor hidup terus kan, mesin tetap running. Patokannya buat servis lebih baik dari ECU gitu loh, atau pasang hormeter yang kecil. Lalu yang kedua itu master rem. Nah, master remnya ini juga pakai radial. Ini pakainya 16 mm. Kenapa pakai 16? Karakternya kalau 16 itu lebih semut, lebih empuk, itu lebih enak. Apalagi buat touring harian. Kalau pakai yang di atas misalnya 19, dia buat 8 piston atau double disc. Dia baru bisa lembut. Kalau dipakai 1, ngerem jarak ininya itu terlalu jauh dan terlalu keras. Biasanya itu karakter rider motocross itu lebih suka yang keras gitu loh, karena keras itu ya begitu kalau keras, guys. Kalau lembek nggak nyaman. Nah, kemudian yang perlu disiapin lagi, ini kebetulan minimal rizoma. Kenapa pakai rizoma? Ya tau lah, paling nggak ini yang punya motornya ini udah punya ya moge lah sekelas Ducati, ya kan. Lumayan kecil-kecil ini, guys, nggak dapat 1 juta gitu loh. Ini kalau balap kita emang pakainya ini lebih kuat daripada teknologi CNC. Minimal tabungnya ini, ada yang tahu nggak harganya? Ini komennya berapa? Ini karbon, bisa beli. Aduh, Supra bapak ini, guys. Jangan bilang tukar sama Supra ya. Aduh, ini mah keren asli ini mah. Gua aja belum pakai loh. Nah, ini ada punya kelebihan ini. Ini bahannya karbon. Buat patokan rem, lihat nih. Nah, ya kan? Langsung kelihatan kan? Kalau lagi kosong dia nggak kelihatan. Kalau ada isi dia kelihatan. Ada yang tahu harganya? Komen berapa? Ini mah
Mahal bingit guys, kata saya juga mahal, 2 juta lebih guys, beginian doang. Nah setelah itu ada selang penyambung selangnya. Nah ini selang remnya. Habis itu tentu dilengkapin kalau ingin lebih dingin pakai aeroskop. Nah gitu loh guys. Terus bagian rem belakang ada yang ketinggalan. Kalau 2 tak itu remnya suka panas karena engine brake-nya hampir tidak ada, turun gigi hampir nggak kerasa. Nah buat mensiasatinya, nah ini mujarab. Dulu pertama kali kita balap supermoto, rem belakang itu suka nyeplos. Setelah kita buatin pendingin dengan bahan ini temperatur bisa lumayan nurunin guys. Sangat-sangat mujarab. Serius, ini langsung ditempatin nanti buat di bagian belakang. Oke. Kemudian kita bisa pasang handguard kalau yang aslinya. Lihat sini nih. Kalau yang orinya ini kan langsung jumper ke kupling. Kalau dipakai di aspal saya kurang recommended karena jatuhnya keras. Beda dengan jatuh di pangkuan yang salah, itu enak lembek. Ya kan? Kalau di tanah lembek, aspal mah keras. Ya, yes. Makanya ini saya nggak recommended pasang, minimal harus diganti dari tulang yang sampai ke sini. Nah, dari power pad KTM ini ada. Ini langsung jumpernya. Kemudian dudukannya ini harus ngambil yang lengkung. Kenapa? Karena dari sini ada selang kabel kopling, ini nggak boleh robah, nggak boleh ketekuk. Ini harus melengkung ke sini. Makanya si power pad KTM ini ada bikin dia lengkungan. Nah ini beda konstruksinya, jepitannya juga beda, gitu loh. Kemudian si tutup daunnya ini bisa pakai asli dari originalnya. Oke. Kemudian kita lanjut lagi buat bagian kopling. Kadang ada keluhan kalau dipakai ini suka nyeplos juga. Ini bisa disiasatin dengan menaikkan volume dari oli rem dan oli kopling. Olinya ini dotnya juga bisa dinaikin. Titik didihnya juga kalau pakai yang 5 atau 6 itu bisa sampai 360 derajat. Itu maksimalnya itu bisa. Ada sedia olinya. Ini bisa dipakein tabung reservoir di sini nanti. Nah, gitu guys. Lalu ini paketannya. Nah, setelah motor ini dibikin supermoto, otomatis si standar samping ini perlu yang lebih pendek. Nah, itu sudah ada jualannya. Buka ini. Nah, ini sudah ada, tinggal lepas kunci baut ini bisa diturunin. Nah, sudah ada, jadi nggak usah repot. Jadi kalau motornya ini misalnya nanti mau langsung main off-road lagi, tinggal pasang, nggak usah ganti lagi, tinggal ini aja digeser. Sudah, itu tidak ada masalah. Oke, finish. Kemudian rantai roda ini sudah pasti langsung ganti, karena yang orinya nggak mau ada yang diganggu. Sini. Nah, si rantai roda ini kita biasanya pakai Regina dan kita pakai yang non o-ring. Bisa dilihat ini. Nah, kenapa nggak pakai non o-ring? Dia lebih tipis, guys. Nah, ininya lebih tipis. Beda karakternya sama. Ini juga sama-sama Regina, cuman di sini ada o-ring, ada seal. Nah, kalau buat off-road itu recommended biar rantainya nggak berisik. Kalau buat main di aspal sebetulnya nggak masalah juga, cuman putarannya terlalu berat. Itu bisa mangkas beberapa second lah buat akselerasi. Makanya kita pakainya yang non o-ring, lebih enteng muter rodanya, gitu loh guys. Kemudian motor ini sengaja mau dilengkapin full aksesoris sama pelindung knalpot. Nah, pelindung knalpotnya kita pakai yang karbon. Nah, ini karbon. Yang jelas untuk 2024 itu beda dari 2023. Kalau 2023 itu sama mulai dari 2020 sampai 2023.
Itu loh guys. Teman-teman bisa DM untuk pembelian part yang lain. Untuk blok mesinnya kanan kiri juga ini berbeda. Soalnya udah beda sama yang tahun sebelumnya. 2024 intinya semua speknya robah. Gitu loh guys. Nah, ini untuk yang bagian kopling. So the next, ini juga pingin langsung bagian tangkinya juga pingin langsung dibikin karbon. Nah, ini bagian cover bagian atas. Ini kebetulan ini modelnya Forget. Jadi ada bintik-bintiknya. Suasananya biar beda. Ini warnanya kita belum seragamin. So the next, bannya lupa nggak dibahas. Ini kebetulan pingin bannya spek kayak motor balap guys. Nah, depannya kita biasa pakai, banyak yang suka nanyain. Nih ukuran depannya 125/55. Kalau ban balap semuanya biasanya pakainya ukurannya belakangnya ini pasti 55. Kalau untuk build up ini pakainya 55, dan untuk belakang ya kan sama semuanya per 55. Jadi biar bentuknya kenapa enak dilihat ya, karena dia pengennya 55, nggak mau 60 mereka atau 65. Nah, so the next, buat pelindung radiator langsung dipasang. Nah, spakbor depan kalau kita lihat ini kan panjang. Kalau dipasang pelek 17 biasanya dia terlalu nutup ke depan. Enak sih enak kalau dipakai lagi kehujanan, airnya nggak kena muka, ya kan. Cuman dilihatnya kurang enak. Makanya kita langsung ganti pakai yang punyanya 85, dia lebih pendek. Nah, dia lebih pendek 5 cm ke belakang guys. Jadi dia bisa lebih manis lah dilihatnya gitu loh. So the next, wah ini pingin ganti pakai Nikon. Stangnya diganti nggak? Oh, stang standar, karena udah Nikon. Oh, stang ini bawaannya udah standar. Kemudian, nah minimal ini bisa kecil-kecil begini. Ini apa nggak salah ya bule bikin bahan beginian? Hah? 15 juta dapat Honda Beat. Kalau nggak Vario bekas, ya kan? Aduh, ini Sultan mah nggak bisa dilawan. Nah, so the next, untuk part yang kecil-kecil sini kita bahas. Harus putar ke bagian. Nah, ini bagian rem sengaja diganti sama yang lebih panjang. Nah, ini ada per. Nah, ini berfungsi banget buat pemula. Kenapa? Karena ini suka keinjak. Ini kan lembut. Kalau dipasang ini dia agak sedikit emang lebih keras, tapi diinjak sedikit dia nggak ngerem. Karena karakter Brembo itu sensitif, nempel aja udah kerem guys. Gitu loh. Dan ini footstep biar cocok nanti langsung diganti. Nah, si 2024 ini sudah berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Oke. Itu apa? Ini off-road. Oh. Nah, ini buat off-road. Ini orinya pakai bahan plastik. Pingin senada. Nah, jadi pingin kasih yang warna oranye. Nah, gitu guys. Oke. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Dan motor ini spesial diorder dari. Nah, terima kasih buat Mas Yudi yang di Surabaya. Pokoknya salam well dari KTM Bandung. Oke. Ditunggu nanti prosesnya ya. Oke, teman-teman bisa sambil ini jalan langsung tayang. Coba ditebak habisnya berapa? Gitu. Yang modifnya aja ya, khusus buat modif yang jawabannya mendekati ya, kalau salah cuman 100.000, 50.000 nggak apa-apa lah, yang penting dekat 500.000. Oke.
satu kali aja tebaknya, oke? Gitu aja ya guys. Nanti sampai ketemu di Semarang buat yang mau nonton. Kebetulan saya lagi masih absen karena bahu saya masih belum kuat. Oke, thank you ya, bye-bye.